Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start for presentation, the result of kerja praktek, of course, I don't forget to remind you about always thankful to the God because the God has been giving much favor to us. And look at us, healthy conditions. Yes, I'm healthy right now, alhamdulillah. And spare time you can watch us to presentation our result kerja praktek for 3 months before. And I always respect you, my lecturer, Mr. Robbie. And after this, I think we have to introduce ourselves. I'm Rizky Pratama, and my partner is Elias Amirullah Gumilar. Yes, we are a partner, and we just start right now. Dimulai dari kami memilih kerja praktek untuk membuat UMKM baru, maksudnya membuat produk baru yang sangat inovatif. Kami pilih Marsberry untuk menjadi salah satu produk yang kami banggakan. Karena cara pembuatannya yang menurut kami sangat mudah, higienis dan healthy food. Jarang ada yang namanya cemilan-cemilan sehat di Indonesia ini, terlebihnya di Karawang. Jarang banget ada. Alhamdulillah, saya dan Ilyas bisa kembangkan usaha kecil ini dengan baik menurut saya. Menurut saya progres yang dijalankan selama 3 bulan berlangsung itu baik. Walaupun ada kendalanya karena kami juga agak kebingungan gimana caranya marketing yang baik, gimana caranya menentukan target pasar. Kenapa saya agak bingung tentang hal itu? Karena saya agak bingung juga sama target pasar kami. Ini bisa dibawa ke target pasar bocah-bocah, tapi bisa juga pokoknya agak bingung di situ. Tapi alhamdulillah kami bisa mengatasinya. Dimulai dari perkenalan Marsberry. Marsberry adalah produk makanan ringan yang saya dan Ilyas ciptakan dari hasil saya belajar kewirausahaan di kampus saya tercinta. Semua ilmu yang kami pelajari dari semester 1 sampai semester 5, semester 6 kami pakai untuk kerja praktek ini. Produk ini saya ciptakan dikarenakan poin inovasinya yang besar, mudah dan berkualitas. Inovasi yang menurut saya sangat luar biasa. Kadang juga saya nggak pernah expect akan sebagus itu hasilnya. Menurut aku, walaupun di awal agak kebingungan cara pembuatannya, agak sulit memang. Jadi kita juga agak kebingungan di awal tuh, kudu harus nyiapin wajan anti lengket. Pokoknya beberapa tahapan kita sudah coba. Dari kita nggak tahu, awalnya kita disuruh pakai wajan anti lengket, jadi kita pakai wajan, ya udah wajan aja gitu. Ternyata lengket semua sampai aduh ya Allah, rugi berapa itu, luar biasa. Sampai alhamdulillah dapat cara yang benar pakai wajan anti lengket dan kualitas. Karena yang pertama, Marsberry ini mengangkat sekali bahan baku marshmallow dan strawberry, yang dimana marshmallow harganya so expensive. I think kalau buat pedagang-pedagang yang yang kudu dicampurin cuma dijadiin bahan ingredient campuran itu udah wow mahal. Sama strawberry itu juga salah satu bahan bakunya.
yang paling utama. Itu dicampurin sampai jadi kayak cookies. Ada strawberry, almond, pokoknya dicampur jadi satu dan hasilnya enak banget. Dan saya menciptakan produk ini karena moto saya yang selalu mengingat akan kesehatan masyarakat. Walaupun ini adalah makanan ringan yang identiknya tidak menyehatkan, saya ubah itu menjadi makanan ringan yang menyehatkan. Kenapa saya mempunyai moto tersebut? Karena kami tahu, yes, we are bigger because of snack. Me and Ilyas bigger because of snack. Kita suka banget nyemil, jajan nyemil, tapi kita sama sekali belum pernah nemuin cemilan atau cookies yang menurut kami recommended untuk dijadikan cemilan sehat untuk badan kami berdua. Dari dari cookies, apalagi jarang nemuin. Dan kami ngebuat produk ini spontan. Profilnya namanya H-Lag Marsberry. H-Lag is healthy halal is a high life for the snack. Healthy halal is the high life for the snack. Kesehatan halal itu adalah poin utama untuk snack ini. Alamat instansinya ada di Dusun 3, Kaum Jaya, Desa Pasir Jaya, RT 16 RW 4 Kabupaten Karawang, Kecamatan Teluk Jambe Timur, yang bertempat di Siwal. Ya, futsal Siwal. Kebetulan di situ ada lahan. Ilyas bertempat, rekan saya bertempat. Jadi kami membuat semua produk itu dari awal sampai akhir, coba-coba sono sini, itu di sana. Bidang usaha makanan. Pada dasarnya setiap aktivitas atau kegiatan selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan perusahaan dapat tidak dibedakan menjadi dua, yaitu sasaran, objektif, dan tujuan, goal. Sasaran merupakan hasil yang diinginkan oleh target yang akan dicapai pada suatu waktu tertentu. Sasaran sifatnya spesifik, menyatakan apa yang akan diselesaikan dan mengidentifikasikan kapan hal itu akan dicapai. Tujuan merupakan petunjuk perusahaan atau individu. Itu menurut Panji Anoraga 2009. Selanjutnya, merumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik. Yang pertama, manfaat kegiatan kerja praktek juga, ya kan, terbantu oleh mahasiswa menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan pada kegiatan yang nyata. Dengan demikian akan mengetahui perbandingan antara pengetahuan di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di dalam kerja. It's a real life. Semua yang diajarin dari semester 1 sampai semester 5 itu terbayar, dipakai ilmunya. Dari mata kuliah yang kita nggak suka, seperti kayak yang nggak lumrah dari agama aja. Maksudnya kan mata kuliah agama kan mata kuliah yang menurut saya ya pribadi itu apaan sih di kuliah ini agama nggak masuk deh. Tapi ya kita ngambil dari poinnya lainnya bahwa tentu agama juga dibantu karena banyak kali aktivitas yang berhubungan dengan agama, maupun hal sekecil itu tetap aja pasti ada hubungan sama agama. Padahal kita suka juga berpikir kalau misalnya agama di pengajian aja, perkuliahan nggak usah ada agama, tapi agama tata Islam dalam berbisnis itu pasti ada, Pak. Terus menguji
kemampuan pribadi yang sesuai dengan ilmu yang dipelajari serta tata cara bersosialisasi dengan dunia kerja yang syarat dengan persaingan. Memperdalam dan meningkatkan kualitas keterampilan dan kreativitas pribadi yang sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Melatih diri agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan kondisi lingkungan kerja. Itu sih yang paling aku ambil, yang paling aku appreciate sama diri aku sendiri, karena semua aktivitas yang dilakuin, kepekaan, kan kondisi lingkungan kerja yang kita tahu, yang kita pahami, itu benar-benar real progress banget untuk perkembangan mahasiswa. Terus ada metode, dan metode ini akan dilanjutkan oleh Saudara Ilyas Amirullah Gumilar akan melanjutkan materi dari Rizky Pratama. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT bisnis Marsberry ini. Analisis SWOT ini terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Uraiannya berikut. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatannya itu adalah menciptakan produk cemilan yang sehat, berkualitas, dan inovatif. Dan juga produk kami ini belum ada di mana-mana. Dan juga rasanya tuh bikin nagih. Nah, selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Kelemahan bisnis Marsberry ini ada 4. Yang pertama, harganya yang lumayan. Nah, harga yang lumayan ini dikarenakan bahan baku yang agak sulit dan juga harganya yang lumayan juga. Yang kedua, produknya tidak bisa bertahan lama karena kita dari buah-buahan, jadi produk ini tidak bisa bertahan lama lebih dari 1 bulan. Yang ketiga yaitu sulit mencari pemasok marshmallow yang berkualitas. Nah, untuk marshmallow ini beda marshmallow ya, beda rasa atau susah, pembuatannya itu susah kalau beda marshmallow. Yang terakhir yaitu pada masa pandemi ini kita berkurang produksinya karena masa pandemi ini ya, jadi orang-orang itu jarang untuk memesan. Selanjutnya ada peluang atau opportunity. Nah, peluang dari cemilan ini yaitu cemilan ini tuh bisa dimakan atau praktis lah, dibawa kemana-mana, bisa dibuat santai, bisa buat kerja, nemenin kerja kan, atau enggak bisa buat nemenin saat kita main game atau apa. Dan yang terakhir yaitu ancaman. Nah, ancaman yang dihadapi oleh Marsberry ini yang pertama itu konsumen yang cepat bosan karena rasanya mungkin yang itu saja, jadi konsumen itu merasa bosan. Yang kedua, adanya komplain dari konsumen. Komplain ini dikarenakan kita telat dalam menginvoicekan atau dalam mengecek akun sosial media kita. Terus yang ketiga yaitu kenaikan harga bahan baku. Nah, kenaikan harga bahan baku ini juga mempengaruhi karena misalkan kita yang harga awalnya 100.000 bisa dapat bahan komplit itu naik jadi 150. Itu termasuk ancaman. Yang terakhir yaitu kelegaan produk. Nah, untuk waktu dan tempat pelaksanaan.
waktunya itu kita setiap hari itu kalau ada orderan ya kita proses lah, setiap hari itu pasti insya Allah ada orderan. Ya lumayan lah, antara 1-2 gitu. Dan tempatnya yaitu di Siwal Futsal, Dusun 3 Kaunjaya, Desa Puserjaya, RT 16 RW 4, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, di dekat UBP. Instrumen pelaksanaan kerja praktek. Nah, instrumen dalam pelaksanaan kerja praktek ini ada 7. Yang pertama, bertanggung jawab atas kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi kita ya harus bertanggung jawab atas Mas Berry ini. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan kelompok. Jadi saya dengan rekan saya harus saling koordinasi agar tidak ada yang namanya miscommunication. Yang ketiga, mengatur seluruh aktivitas kelompok yang berhubungan dengan keuangan. Jadi keuangannya dikelola dengan baik agar pendataannya enak, pencatatannya juga biar enak. Yang keempat, melakukan segmentasi pasar. Nah, di sini kita ya melakukan segmentasi produk kita itu, segmentasinya itu kemana. Kita harus pikirkan agar bertahan lama. Yang kelima, menentukan harga jual produk. Nah, dalam menentukan harga jual produk ini kita lihat segmen kita itu untuk menengah ke atas atau menengah ke bawah. Jadi kita memasang harga yang nggak terlalu mahal juga tidak terlalu murah. Melakukan promosi. Nah, di sini kami melakukan promosi itu lewat WhatsApp, status WhatsApp atau Snap IG ya. Yang terakhir, melakukan distribusi produk. Nah, distribusi produk ini saat ada pemesanan, mereka pesan, setelah pesan ya kita antar ke rumah masing-masing seperti itu. Atau juga kita menaruh di outlet itu punya orang lain sih, kita titip. Terus di sini ada uraian pelaksanaan kerja. Di sini ada tabel, situ menjelaskan uraian kerja kita selama 3 bulan. Nah, di minggu pertama kita persiapan kegiatan. Di minggu 2 pengadaan alat dan bahan-bahan. Di minggu kedua juga kita koordinasi dengan pengadaan dan uji coba pembuatan produk. Di minggu ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, itu kita proses produksi. Nah, di minggu terakhir, bulan ketiga, itu kita menyusun laporan kegiatannya. Adapun permasalahan dan solusi di dalam kegiatan Mas Berry ini, yaitu permasalahannya dalam menjalankan suatu usaha pasti akan menemukan beberapa permasalahan yang harus dihadapi. Jadi tidak ada yang namanya usaha itu lempeng aja, nggak ada. Jadi yang pertama, permasalahannya itu kesulitan di dalam mencari bahan-bahan. Yang kedua, minimnya modal sehingga tidak dapat menerima pesanan yang sangat banyak. Nah, ini kita juga permasalahannya di modal gitu ya, karena kita juga uangnya pas-pasan gitu ya. Jadi hanya bisa menghandle beberapa pesanan saja. Yang ketiga, jarangnya mengecek akun sosial media sehingga keterlambatan dalam mengkonfirmasi pemesanan. Nah, yang ketiga ini ya termasuk kelalaian kita juga ya, karena kita memiliki kesibukan yang masing-masing. Saya memiliki kesibukan dan rekan saya juga memiliki kesibukan. Nah, jadi kami jarang mengecek akun sosial media kami.
Nah, adapun solusi dari permasalahan tersebut, yang pertama, mencari alternatif pemasok bahan baku agar produk bisa jadi sesuai dengan target. Nah, di sini kita mencari cadangan dalam mencari pemasok. Jadi saat di pemasok satu tidak ada, ya kita pindah pemasok. Yang kedua, mencari suntikan dana dari keluarga, kerabat, teman. Nah, suntikan dana ini ya agar modalnya bertambah. Yang terakhir, ya kita supaya lebih aktif lagi dan mengontrol akun sosial medianya agar konsumen yang ingin menanyakan atau membeli tentang produk kita direspon dengan cepat. Kesimpulan dan saran dari kerja praktek ini atau dari usaha ini ya. Kesimpulannya yaitu wirausaha produk makanan ini banyak diminati di kalangan apapun. Nah, terutama di kalangan anak muda ya. Produk cemilan ini bagus dicemil setiap hari di kala waktu santai, dan juga produk ini menggunakan bahan yang higienis dan alami. Jadi produk ini tuh bahannya higienis, alaminya karena adanya buah-buahan. Dan produk ini juga diincar oleh banyak anak muda di era milenial ini gitu. Jadi ya produk ini ya sangat pas lah untuk saat ini. Mudah-mudahan kedepannya juga bisa berjalan dengan lancar. Nah, adapun saran yaitu agar mengoptimalkan penerapan bauran dengan baik, maka ada beberapa saran yang perlu menjadi bahan pertimbangan. Antara lain, lebih mengatur lagi banyak strategi agar target yang dituju lebih yakin. Yang kedua, konsisten pada waktu yang sudah terjadwal dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi ya kita harus konsisten, jangan maju mundur. Jadi harus maju terus. Maksudnya di sini kita jangan labil dalam menentukan pilihan kita gitu. Misalkan kita mau bikin inovasi gitu ya, kita jangan ragu, kita tawarkan ke konsumen dan juga ke yang lain juga. Yang ketiga yaitu tingkatkan selalu kualitas pelayanan untuk mempertahankan kepercayaan. Nah, di sini juga kita harus selalu meningkatkan kualitas pelayanan kita agar konsumen juga betah dengan pelayanan kita. Ini di sini ada foto produknya. Mungkin itu saja. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum